Selamat datang di Irwan Cetes Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang politik, yaitu soal pencapresan Ganjar Pranowo dari Partai PDIP. Yang dimana kita ketahui perjalanan pencapresan Ganjar Pranowo ini tidak berjalan mulus-mulus saja. Banyak intrik dan drama yang terjadi antara PDIP dan Ganjar Pranowo. Padahal sejak awal tahun 2021, survei elektabilitas Ganjar Pranowo itu paling tertinggi di antara kader-kader PDIP lainnya. Tapi kenapa baru sekarang Ganjar Pranowo dicapreskan oleh PDIP? Sebenarnya saya sudah mengetahui bahwa Ganjar Pranowo akan dicapreskan dari awal. Kenapa bisa saya ketahui? Karena saya orang PDIP? Tidak dong. Karena saya mempunyai sebuah teori yang bernama strategi rahasia pencapresan Ganjar Pranowo. Jadi seperti apa strateginya? Ayo kita bahas bersama-sama. Pada pemilu di tahun 2019, PDIP mendapatkan suara sebesar 19,3%. Dan setelah pemilu, elektabilitas dari PDIP terus meningkat, sekitar 25% ke atas. Di berbagai lembaga survei menyebutnya seperti itu. Namun makin ke sini, elektabilitas dari PDIP itu semakin merosot. Disebabkan mungkin karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kader-kader PDIP banyak terjerat kasus korupsi, dan beberapa elit PDIP sering mengeluarkan statement-statement yang agak wadididau. Walaupun beberapa statementnya itu mungkin benar ya, tapi bagi masyarakat kecil itu sangat tidak ramah di telinga. Ini menjadi kontradiksi yang dimana slogan dari partai PDIP adalah partainya wong cilik. Dan hal ini juga menjadi sebuah gorengan yang sangat gurih dan renyah oleh pihak oposisi. Dan alasan itulah menyebabkan kenapa Ganjar Pranowo tidak ditunjuk dari awal menjadi capres dari partai PDIP. Memangnya apa hubungannya? Begini, ketika elektabilitas dari partai PDIP merosot, ditakutkan elektabilitas dari Ganjar Pranowo juga ikut merosot jika Ganjar Pranowo dari awal sudah dicapreskan oleh PDIP. Kenapa seperti itu? Ya tentu saja karena jika kita menyebut Ganjar Pranowo itu pasti akan selalu terikat dengan partainya jika dia dicapreskan lebih awal. Oleh karena itu, akhirnya PDIP menerapkan strategi yang baru, yaitu membangun narasi seakan-akan Ganjar Pranowo ini dimusuhi oleh PDIP. Memang apa untungnya jika membuat narasi Ganjar Pranowo ini dimusuhi oleh PDIP? Ada dua keuntungan. Yang pertama adalah simpati dari masyarakat. Karena Ganjar Pranowo ini menjadi sosok yang seakan-akan disolimi, akhirnya dia mendapat simpati dari masyarakat. Dan yang kedua itu adalah dia mendapat respect dari masyarakat. Karena apa? Karena ketika dia dimusuhi, dia tetap loyal kepada PDIP walaupun sering mendapat tawaran-tawaran dari partai lain seperti Nasdem contohnya. Dia selalu mengatakan saya tetap PDIP dan saya tetap banteng. Itu membuat masyarakat menjadi respect kepada dia. Walaupun dimusuhi, dia tetap loyal. Tapi apakah narasi itu saja cukup? Belum cukup. PDIP juga membuat rivalitas, yaitu antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Pertama-tama saya tadinya agak ragu apakah teori saya ini salah, karena tiba-tiba Puan digadang-gadang akan menjadi capres dari PDIP. Ternyata setelah beberapa kali saya melihat dari kampanye Puan Maharani, seperti saya berpikiran teori saya kayaknya benar. Bagaimana mungkin orang yang akan digadang-gadang menjadi capres sering melakukan blunder-blunder pada saat kampanyenya? Yang paling teringat itu ketika dia ngambek waktu buang-buang kaos. Padahal dia tahu kan itu lagi kampanye. Kenapa dia harus tampak cemberut? Itu kan menimbulkan kesan negatif kepada masyarakat. Blunder-blunder yang dilakukan Puan Maharani membuat orang-orang semakin yakin untuk memilih Ganjar atau mendukung Ganjar. Inilah guna rivalitas yang dibuat oleh PDIP. Jika benar, apakah tidak merugikan bagi PDIP? Mereka membuat elektabilitas Ganjar Pranowo naik, tapi nama dari partai PDIP itu agak sedikit tercoreng dari narasi-narasi yang dibuat ini. Orang-orang PDIP percaya jika walaupun partainya mungkin agak menurun elektabilitasnya, tapi jika mereka mempunyai sosok yang sangat disukai oleh masyarakat atau dicintai oleh rakyat, itu secara otomatis akan membuat partainya juga akan ikut naik. Seperti contohnya di tahun 2009 ketika mereka pemilu, mereka hanya berada di posisi 3, kurang lebih mendapatkan suara kalau tidak salah itu sekitar 14%.
Tapi ketika sosok Jokowi muncul yang sangat disukai oleh rakyat dan dicintai oleh rakyat, elektabilitas dan perolehan suara PDIP terus naik sampai di 2014 mereka menjadi partai penguasa, dan tidak berhenti sampai di situ, mereka menjadi penguasa di 2 periode Jokowi. Jadi mereka percaya walaupun elektabilitasnya sekarang turun, ketika Ganjar mendapat simpati dan respect dari masyarakat, Ganjar akan membawa kembali PDIP menjadi partai penguasa. Itulah kurang lebih dari hitung-hitungan strategi pencapresan Ganjar Pranowo ini. Jadi dari awal memang Ganjar Pranowo itu ya dicapreskan oleh PDIP, bagaimana tidak, elektabilitasnya selalu tertinggi di antara kader-kader lainnya. Akhirnya dibuatlah narasi yang agak gimmick biar membuat simpati dan masyarakat menjadi respect terhadap Ganjar Pranowo. Ya, walaupun teori yang saya ajukan ini memunculkan data-data, tapi kesimpulan dari teori ini tetaplah sebuah asumsi. Saya tidak pernah mengklaim ini sebuah sesuatu yang benar. Tetapi yang namanya teori tetap mempunyai 3 kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinan teori ini benar, yang kedua kemungkinan teori ini salah, dan yang ketiga kemungkinan teori ini benar sebagian. Tapi jika benar, apakah kita harus tetap memilih Ganjar Pranowo? Ya, kembali ke pribadi masing-masing lagi. Intinya walaupun kita mau mendukung sosok tertentu atau memilih sosok tertentu, kita tidak boleh fanatik kepada sosok politik atau tokoh-tokoh politik, karena di dalam politik itu penuh dengan drama, penuh dengan intrik, dan penuh dengan kepentingan. Jadi kalau memilih ya memilih, kalau mendukung ya mendukung, tapi jangan pernah fanatik, karena politik itu seperti itu adanya. Oke, sekian saja video kali ini. Itu adalah teori strategi rahasia pencapresan Ganjar Pranowo. Dan terima kasih sudah menyimak, dan dadah.